Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali dengan Ustazah Ana. Masih tetap semangat belajar ya. Bagaimana? Alhamdulillah ya kabarnya. Semoga kalian baik-baik saja. Semua masih tetap semangat belajar. Hari ini kita belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 3. Namun sebelumnya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Siap belajar ya semuanya? Bukunya disiapkan, alat tulisnya juga. Kita simak baik-baik videonya. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang yang pertama, muatan bahasa Indonesia, masih seputar teks eksplanasi ya anak-anak. Tapi hari ini kita nanti belajar kalimat efektif. Kemudian selanjutnya ada muatan IPA, juga masih seputar komponen listrik. Oke, siap belajar, lanjut. Menemukan informasi dalam teks eksplanasi dengan menggunakan peta pikiran. Pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak telah mempelajari bagaimana cara menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi. Menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi dapat dilakukan dengan cara membaca cermat dan menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan. Untuk mempermudah penyajian informasi tersebut dapat digunakan peta pikiran. Melalui peta pikiran, informasi penting dapat disajikan dengan menarik. Selain itu, kalian dapat memahami informasi penting dari tiap paragraf dengan lebih mudah. Nah, ada beberapa tahapan ya untuk menyajikan informasi penting melalui peta pikiran. Yuk disimak. Tahapan yang pertama, anak-anak menemukan pokok pikiran dari tiap paragraf. Dibaca dulu dengan seksama ya. Kemudian temukan pokok pikiran dari tiap paragraf. Kemudian tahapan yang kedua, tulislah poin-poin tentang kalimat penjelas dari paragraf. Poin-poin pentingnya ditulis atau digarisbawahi. Dan selanjutnya tulislah pokok pikiran dan kalimat penjelas dalam bentuk peta pikiran. Yuk membaca. Kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas terdiri atas 3 warna, yaitu apa? Merah, kuning, dan hijau. Tahukah kalian siapa yang menemukan lampu lalu lintas pertama kali? Ayo kita baca teks eksplanasi berikut. Si paralel penyelamat jalan. Gerrit Augustus Morgan adalah penemu lampu lalu lintas pada tahun 1923 yang sekarang digunakan di berbagai negara di dunia. Lampu tersebut bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Morgan seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Ia terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah menyaksikan seringnya terjadi kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Lampu lalu lintas temuan Morgan menggunakan rangkaian paralel. Berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris, rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Nah, dari teks tadi ya, coba anak-anak membaca kembali, diputar kembali, kemudian diperhatikan teksnya dengan teliti. Setelah itu coba tulis informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram berikut. Nah, ini namanya peta pikiran anak-anak. Jadi tadi ada tahapan-tahapannya untuk menemukan informasi penting ya dalam bentuk peta pikiran. Kalian baca dengan seksama, temukan pokok pikiran pada masing-masing paragraf, kemudian ditulis ya di sini. Ini paragraf 1, topik permasalahannya apa, informasi penting yang kalian peroleh apa. Paragraf 2 yang bersih deretan penjelas ya, ini isi, ini pembukaan, ini isi, dan yang terakhir ini adalah penutup atau kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Nanti dituangkan di sini. Jadi ini tugas pertama ya, muatan bahasa Indonesia. Silahkan
mencari informasi penting dalam teks yang sudah disampaikan tadi. Nah, setelah anak-anak menemukan informasi penting dari teks eksplanasi tadi, sekarang ayo lanjutkan praktik membuat rangkaian paralel pada pembelajaran 1 yang telah lalu. Pada pembelajaran 1 yang telah lalu, anak-anak sudah mencoba membuat rangkaian paralel. Sebelumnya rangkaian seri, kemudian rangkaian paralel ya. Hari ini dilanjutkan. Kalau ada kekurangan silakan diperbaiki. Nanti minta dibantu ayah atau bundanya. Nah, ketika mencoba atau ketika berkreasi tolong diambil dokumentasinya ya. Ambillah dokumentasi selama kegiatan praktik membuat rangkaian paralel dan kirimlah dokumentasinya pada form pengumpulan tugas tema hari ini. Jadi tugas hari ini ada 2. Yang pertama muatan bahasa Indonesia tadi menemukan informasi penting. Kemudian tugas yang kedua ini mengumpulkan dokumentasi ketika percobaan membuat rangkaian paralel. Cukup dokumentasi foto, enggak apa-apa anak-anak, enggak perlu video. Yang seri kemarin sudah dibuat video ya. Kali ini yang paralel cukup foto saja. Kalian juga ikut foto ya, jangan rangkaiannya saja. Jadi biar kelihatan ganteng sama cantiknya ya. Tetap di rumah, tetap semangat belajar. Kemudian ya ini serius tapi santai ya. Jangan terlalu menganggap berat sebuah tugas. Nanti kalian akan merasa terbebani dan itu akan terasa berat ketika mengerjakan. Namun ketika kalian menganggap itu suatu dibuat enjoy saja anak-anak ya. Serius tapi santai. Oke, itu pembelajaran kita hari ini ya. Sekian untuk pembelajaran tema hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama anak-anak. Tetap semangat belajar di rumah ya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.